Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, apa kabar semuanya? Sehat? Gimana perasaan saya? Baik, di malam hari ini kita akan lanjutkan perlindungan saksi dan korban. Saya tadi sudah share ke PJ kelasnya tentang beberapa materi yang bisa dipelajari oleh saudara. Terus ada beberapa materi yang bisa saudara jadikan bahan ya. Sekali saya menyampaikan saudara sudah semester 5 ya. Jadi saudara dituntut untuk belajar mandiri lebih giat lagi. Jadi dosen di kelas ini apalagi hanya waktu terbatas, pada dasarnya hanya memotivasi dan memberikan insight sedikit, tidak akan banyak karena waktunya terbatas. Maka saudara sudah saya kasih materinya, saya beri highlight yang perlu di kelas ini. Saya akan beri highlight saja, bisa dibaca lebih lengkap. Ada 3 buku yang saya kasih, nanti masing-masing buku saya akan highlight saja. Jadi tidak ada alasan lagi Pak nggak tahu materinya, nggak pernah dipelajari Pak. Pertama materi yang ada di Open Link, saudara bisa baca, dan saya tidak ulang itu. Materi yang di Open Link tidak banyak saya ulang, karena saudara bisa akses di sini. Saya akan berikan penekanan tambahan di buku, nanti mungkin beberapa jurnal yang saya tampilkan kepada saudara. Agar apa? Di pekan kemarin saya sudah ingatkan, saya agak khawatir dengan tuduhan kepada generasi kalian. Saya sedih sebenarnya kalau generasi kalian itu dituduh. Tapi tuduhan ini tidak hanya 1-2 orang, banyak sekali tuduhan. Yang bisa menjawab tuduhan itu kalian sendiri. Apa tuduhannya? Tuduhannya Gen Z itu macam-macam begini. Salah satunya males baca. Salah satunya Gen Z itu dianggap tidak bisa fokus lama. Nah, yang bisa menjawab adalah kalian sendiri. Jadi di dunia kerja kalian sudah dikasih cap jelek. Nah, tugas kalian membuktikan kalian cap itu salah. Ya, itu tugas kalian, bukan tugas saya. Tapi saya memotivasi kalian agar jangan sampai cap itu merusak karir saudara, membuat saudara udahlah pasrah, kami generasinya memang kayak ini. Dan saya percaya, saya sangat yakin kalau kalian itu hanya di stereotip, tapi yang bisa membuktikan dan kalian sendiri. Oke, saya akan masuk sedikit di pekan kemarin. Kita sudah sedikit belajar tentang kondisi kriminalisasi. Saya akan masuk ke 1 dan 2. Nanti selanjutnya kita akan bicara 3 ini. Materinya sampai 9. Oke, yang masih mau ngobrol boleh dibuat dulu. Oke, ini Semarang sudah saya sedikit highlight. Oke, saya ingin meng-highlight sedikit tentang ini. Bahwa setiap korban, spesifik kata-katanya adalah korban dan saksi, berhak. Ketika ada berhak, maka ada yang dituntut atas kewajiban itu. Saudara berhak nantinya menyandang gelar sarjana hukum, maka ada kewajiban juga yang ada. Nah, siapa yang untuk menghasilkan kewajiban ini nanti kita akan lihat. Salah satunya buahnya adalah yang saudara bisa lihat tentang LPSD. Berhak atas apa?
perlindungan fisik dan mental dari berbagai ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan apapun dari pihak manapun. Kenapa pihak manapun ini penting? Karena ternyata pihak ini bukan selalu dari orang jahatnya. Orang jahat maksudnya pelaku kejahatannya. Bisa jadi kejahatan itu, gangguan itu, ancaman itu, kekerasan itu lahir dari yang saya sebutkan di pekan kemarin, lahir dari aparat penegak hukum. Siapa yang wajib melakukan perlindungan ini? Kewajiban itu muncul kepada aparat penegak hukum maupun aparat keamanan. Lebih spesifik lagi ditambahin secara cuma-cuma. Pak, ini kan ada biayanya. Siapa yang akan menanggung? Nanti muncul lagi siapa yang menanggung, biayanya dari mana? Kenapa muncul itu? Karena ada amanah ini. Lalu diatur nanti bagaimana cara perlindungannya. Kita akan lihat pertemuan-pertemuan berikutnya. Bagaimana baik dari daftarnya, apakah disetujui, lalu bagaimana nanti dia dilakukan pemberian atas perlindungan tersebut. Bagaimana pemberian? Oke. Nanti kita akan lihat ini lebih lanjut. Oke, kita akan sedikit bicara tentang spesifik di mana di Indonesia. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita penting melihat selama ini perlindungan saksi dan korban sangatlah memprihatinkan di Indonesia menurut penulis buku ini. Oke. Ada 4 hal yang misalnya ya di sini yang menjadi 1, 2, 3, 4 ya. Yang menjadi satu tindak pidana yang kita harapkan terungkap, tapi ternyata macet di jalan, tidak terungkap, perkaranya mandek, perkaranya tidak sampai selesai. Si pelaku yang harusnya dihukum lepas dari hukuman. Beliau menyampaikan ada beberapa hal. Yang pertama spesifik, tidak ada saksi, tidak adanya saksi. Atau apakah betul tidak ada saksi? Atau saksi tidak dimunculkan? Atau apapun? Kita lihat di beberapa Berikutnya saudara polisi melakukan gelar perkara terkait dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU oleh Panji Gumilang, namun masih terdapat kekurangan keterangan saksi dan dokumen sehingga melakukan gelar perkara lanjutan. Polisi menyebut membutuhkan kecermatan dalam gelar perkara terkait dugaan TPPU. Selain memeriksa kesaksian pengelola Yayasan Al-Zaitun, polisi juga memeriksa kesaksian dari Kementerian Agama. Kemarin gelar perkara dugaan TPPU Panji Gumilang digelar selama 8 jam dan dilanjutkan Rabu pekan depan. Karena kita masih membutuhkan keterangan saksi. Dari 37 saksi yang kita undang, baru 19 saksi. Ya, ini juga masih menunggu karena kader mereka akan datang di hari Kamis dan hari Jumat. Ya, dan mudah-mudahan minggu depan kita akan melaksanakan beberapa lanjutan sehingga pekan ini harus lebih cermat karena kita membutuhkan dokumen surat petunjuk yang sangat lengkap dan ditambah keterangan ahli ya, karena ini menyangkut dengan undang-undang yayasan, kemudian tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Coba ingat-ingat ya, pada saat
Ada tadi diungkap dia punya banyak saksi, tapi yang datang baru mungkin sekitar setengahnya. Atau ada perkara yang lain. Untuk kasus di penyidik Kasusnya ini, saya sedikit mengungkapkan, kasus ini ditemukan 2 jenazah ibu dan anak setelah identifikasi. Ibu dan anak ditemukan tewas di rumahnya. Oke. Tidak ada CCTV yang dekat sana, jadi keterangan-keterangan yang melihat hasil kejadian juga tidak ada. Perkara ini katakan susah terungkap karena apa? Karena kurang khusus bekerja untuk menuntaskan kasus ini. Karena memang kasus ini kompleks sekali. Bagaimana penyidik untuk menentukan daripada tersangka kasus ini melalui proses. Karena penyidik harus dapat meyakinkan bahwa apa yang dilakukan tidak salah. Kedua, keyakinan daripada penyidik itu didukung dengan alat-alat bukti. Yang sekali lagi, keyakinan daripada penyidik harus didukung dengan alat-alat bukti yang bisa ditemukan oleh penyidik. Segala upaya dilakukan, termasuk dengan melakukan tes kebohongan itu sendiri. Ini menjadi bagian bagaimana kasus tersebut untuk dapat diungkap. Dan juga tentunya untuk mengungkap kasus ini. ada fakta unik. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang whistleblower. Whistleblower itu bicara tentang pelaku yang biasanya pelakunya lebih dari satu, lalu di antara pelaku itu ada yang nggak sanggup, dia cerita lah, dia buka lah, dia mengaku lah. Kasus yang tadi dia nggak ada saksinya itu, akhirnya tidak ada saksinya. Saksinya siapa? Pelaku, salah satu pelaku bersaksi, Pak, saya yang minum Pak bersama ini Pak Bukti, Pak saya Pak Bukti, gitu. Jadi kita akan buat. Tapi ternyata membuat saksi mengaku itu tidak mudah, yang nanti perlu kita bicarakan. Lalu saksi atau korban yang mengurungkan niatnya untuk memberikan kesaksian karena apa? Karena takut akan keselamatan dirinya ataupun keluarganya. Nanti di bawah di page yang lebih bawah itu nanti kita temukan, terutama misalnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, tak mudah mengungkap. Yang dia laporkan suaminya atau orang tuanya, atau kalau saya laporkan suami nanti suami saya masuk penjara. Ada kejadian misalkan si ibu tahu anaknya misalnya dilakukan kekerasan untuk apapun itu, tapi si ibu tidak berani melaporkan karena pelaku kekerasan itu adalah si suami ibu atau si ayah dari si korban. Kenapa? Karena takut nanti dia ditinggal, pisah, bucin lah dia intinya. Terus tidak terus. Atau bisa jadi kasus yang lain. Si saksi, si pelapor itu malah ini juga yang banyak terjadi di dalam dunia perlindungan saksi dan korban. Awalnya dia pelapor, dia itu sebagai saksi pelapor, orang yang mau mengungkapkan kisah itu. Dia yang menemukan ada kejanggalan, dia yang menemukan ada masalah, tapi justru ianya malah dijadikan tersangka. Seringkali yang dipakai pasal tong sampah ini, pasal apapun bisa masuk nih, pencemaran.
pengawasan keuangan atau KUD Desa Citemu yang sempat viral di media sosial. Dalam video itu, ia mengaku melaporkan dan memberi keterangan dugaan korupsi APBD oleh Kepala Desa Citemu berinisial S. Ia mengaku sudah meluangkan waktu selama 2 tahun untuk membantu penyidikan dugaan korupsi Kepala Desa S. Namun, pada akhir Desember 2021, ia disuruh ditetapkan sebagai tersangka. Pihak keluarga yang kecewa berencana akan melakukan pra-peradilan bersama sejumlah pengacara. Kesaksian, Hayati masih melakukan isolasi mandiri di rumah. Masuk ke ini, tapi hari saya melakukan pada lembaga yang bisa BPD, BPD yang memutuskan melakukan ke ini. Sementara itu dalam keterangan pers yang dilakukan Kepolisian Resort Cirebon Kota pada Sabtu lalu, polisi menyebut penetapan status tersangka Nur Hayati sudah sesuai dengan kaidah dan prosedur hukum yang berlaku. Meski Nur Hayati kooperatif, ia masuk dalam rangkaian terjadinya tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Kepala Desa S. Tindakan yang dilakukan oleh Nur Hayati masuk dalam rangkaian terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara Supriyadi. Dan setelah kita lakukan pendalaman dan pemeriksaan, ini dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh saudari Nur Hayati ini kategorinya termasuk perbuatan melawan hukum. Pihak keluarga berharap agar status tersangka Nur Hayati dicabut karena ia sudah membuka kasus dugaan korupsi di Desa Citemu. Dari Kumaran, Cirebon, Jawa Barat. Oke, itu walaupun kasusnya bukan pencemaran nama baik, tapi saya sorot bahwa banyak yang orang takut lapor. Kenapa? Karena nanti malah dia jadi tersangka, dia ikutan juga kena. Saya sudah capek-capek ceritakan, saya sudah capek-capek mengungkapkan perkara, malahan saya yang kena. Kira-kira begitu. Dia yang kooperatif, dia yang mau menunjukkan. Nanti kita akan bicara juga terkait Nur Hayati ini, misalnya dalam masalah tadi whistleblower. Baik, saya berhenti di sini karena akan ada salah satu dari kalian dengan presentasi. Kalau yang nggak siap jangan keluar dulu sebelum nanti. Mana presensinya? Presensinya maksimal ada berapa? Jumlah pesertanya ada berapa? Jumlahnya ada berapa? 74. Saya hari ini sudah jalan 3.209 langkah. Berarti nomor 32 di sini siapa? Mana orangnya? Nah, silakan. Belum siap keluar. Ya, saya sudah beri waktunya lama ya, 2 minggu sudah. Sekali lagi tidak perlu seperti teman-teman, tidak wajib presentasi. Kalian sampaikan saja isi yang kalian baca. Tidak wajib harus pakai PowerPoint, tidak wajib. Seperti kalian, yang saya butuhkan adalah kalian baca itu dan ceritakan kembali apa sih isinya. Oke. Enggak, saya mau tunjuk. Baterainya tinggal 48%. 48 juga. Mana orangnya? Mana? Sudah siap? Oke, siap. Nggak boleh, harus artikel ya? Oh iya, silakan. Yang penting artikel ya? Ya, nggak usah pakai materi, kan artikelnya beda. Oke, silakan disampaikan saja. Ya, makasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswar, saya mahasiswa
mahasiswa hukum angkatan 2022 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan yang habis saya baca tadi di rumah, yaitu LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kenapa ada lembaga itu? Karena kalian tahu sendiri kan, untuk melindungi saksi dan korban. Kenapa mesti dilindungi saksi dan korban tuh? Kira-kira? Dari tahu ya? Nah, ternyata setelah saya baca dan saya pahami, saksi itu wajib dilindungi karena apabila dimintai keterangannya, bisa saja saksi itu takut tuh. Kayak misalnya saya jadi saksi, pas saya jadi saksi di pengadilan ada yang ngancam, ayo, kayak misalnya kamu jangan betul-betul dong ya, jangan ya salah-salah ya, kalau itu ketumpean kamu juga dong. Jadi kan saya takut ini. Nah, karena ada LPSK, jadi saya berani, saya menceritakan semua apa yang terjadi, tidak ada penambahan kata-kata apapun itu, karena saya yakini LPSK bisa melindungi saya secara aman. Nah, terus kayak misalnya contoh lagi apa ya? Oh ya, kayak kasusnya Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer, ya kan? Seandainya tidak ada LPSK, kemungkinan besar beradanya itu nggak bisa ini loh, apa namanya itu, mengungkapkan apa yang terjadi, karena dia merasa mungkin LPSK ini melindungi dirinya, jadi dia bisa mengungkapkan. Padahal yang dia lawan itu kan bukan sembarang orang, bintang 2, ya kan? Seandainya LPSK nggak ada, saya rasa mungkin Richard Eliezer tetap mengikuti prosedur sih. Itulah. Setelah itu yang saya baca tadi, justru seandainya LPSK tidak ada, kemungkinan hukum kita ini bisa berantakan, karena di luar ini kan banyak yang macam-macam gitu, yang kayak saya bilang tadi gitu loh. Misalnya ada pencurian, terus ada tukang rencananya ini ngancam satu-satu yang melihat, jangan cerita sembarangan loh ya, salah-salah yang kamu cerita kan, jadi nggak ada keadilan di situ. Karena emang keterangan saksi itu bisa jadi bukti yang sah untuk menetapkan keadilan kepada terdakwa tadi, karena mulut saksi tadi yang menjadi alat bukti. Jadi saya rasa LPSK itu berguna sekali lah. Kita berguna sekali belajar LPSK ini di sini. Ya segitu saja. Mau tambah ada pertanyaan dari kalian? Thank you. Oke, terima kasih. Tapi saya agak kritik gini ya. Ini pembelajaran buat berikutnya. Kalian kan suruh baca artikel. Ciri kalian memahami membaca artikel itu ada 3. Jadi kalian benar baca artikel, kalian tahu satu, kalian jelaskan judulnya apa. Oke. 2, masalahnya apa. Dalam artikel itu kan ada rumusan masalahnya. Itu yang mau dibahas. Kalian tahu, dari situ kalian bilang, oh masalah yang dibahas itu. Lalu yang ketiga, jawabannya. Rumus jawaban atas rumusan masalah. Kan kalian nanti di sini didorong, nanti akan bikin skripsi. Skripsi itu judul ya penting, tapi kan intinya tuh masalahnya apa nanti dijawab. Ya, untuk bisa menjawab ini nanti kalian ketemu namanya metopen. Jangan sampai gagal fokus, salah fokus ketika baca artikel.
Kan baik kalau kalian menceritakan isi artikel. Oh judul Pak, ditulis oleh orang ini. Oh isinya itu rumusan masalah ini Pak. Lalu dia jawab begini. Tuh, janganlah. Gak apa-apa, ini kan pembelajaran. Jadi kalau kalian ingin baca, ingin tahu isi artikel itu 3 hal ini saja. Ya 2 hal ini paling utama ya. Walaupun nanti ditambah metodennya boleh. Tapi kan ini bukan yang urgent untuk dilihat. Begitu juga kalian nulis tadi ada rumusan masalahnya. Bukan sekedar nulis makalah apa definisi LPSK bla 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 bla. Ini kan gitu. Ada masalah dulu. Ya. Ada masalah. Bapak cari masalah. Nah, memang menulis artikel yang kalian buat, artikel pada jurnal itu, nanti sebagai latihan kalian menulis skripsi itu, kalian berangkat dari masalah. Lalu dapat jawaban. Kan itu yang kalian pelajari dalam mata kuliah metode. Gitu kira-kira ya. Jadi saya membantu saudara agar nanti kalau kalian bikin juga itu jelas. Jangan lagi mulai sudah kayak makalah kan gitu ya. Ini apa, ini yang apa. Paling banyak sih cuma definisi disebutkan pasal ini. Tidak ada masalah. Jadi coba dengan membaca artikel saudara itu sudah temukan, oh penulis ini mengungkapkan ada masalah ini di rumusan masalahnya. Oh dia akan menggunakan metode apa untuk menghasilkan jawaban. Paling gampang nanti jawabannya ada dalam apa? Dalam kesimpulan. Oke, kira-kira ini membantu saudara agar lebih fokus. Tapi ini kan pembelajaran yang tadi yang sebelumnya kalau belum masuk ke sini ya tidak apa-apa mau diperbaiki. Ya, sip. Kita akan testing Mas yang tadi menyampaikan tunjuk 1 orang. Ya, yang kira-kira nggak bisa. Bebas saja. Mau pakai nomor absen juga boleh. 22. Siapa yang pakai absen? Siapa nama 22 yang mana orangnya? Nah, silakan maju. Sudah siap? Belum siap, silakan keluar. Saya sampaikan lagi ya, kalau belum siap kita keluar aja. Boleh absen, boleh. Jadi silakan keluar. Nah, saya meminta kalian siap. Saya sudah minta dari kemarin. Ganti Mas, nama 22 gagal lagi. 13. Kasihan katanya orang. Mana? Siapa 13? Siapa? Ada orangnya? Aku jangan ngobrol ada. Ada? Nggak ada. 31. Sampai habis kelas tahu. Yang kencang Mas. Ada? Nggak ada. Absennya ada nggak sih? Dia tanda tangannya? Di tanda tangannya ada nggak? Hah? Ya, yang hari ini, yang hari ini. Nah, ini jadi Mas. Sampai habis. Sini. Duduk ke sini. Siapa nama? 19 sudah ada. Oke, terus Mas. Ada yang belum absen? Enggak apa, terus 17. Tidak ada orangnya.
Yuk. 28. Oke, apa ya? Amanda Aprilia Saputri. Mana? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Aprilia Saputri. Hari ini saya sedikit menyampaikan tentang perlindungan hukum untuk korban, lebih tepatnya korban pencabulan. Pencabulan adalah tindakan yang dilakukan yang melanggar kehormatan atau kesusilaan seseorang. Jadi pencabulan itu dilakukan oleh seseorang yang mempunyai niat jahat. Contohnya itu sering terjadi kepada perempuan dan anak-anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana seksual yang mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terutama pasal 289 sampai 294 yang mengatur tentang pelecehan seksual dan pencabulan terhadap orang lain. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak. Selanjutnya, saya ingin memberitahu tentang sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaku pencabulan. Sanksi paling rendah untuk pelaku pencabulan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana seksual dapat berupa penjara selama 5 tahun. Namun untuk pelanggaran yang lebih ringan seperti pelecehan yang tidak menggunakan kekerasan, sanksi dapat bervariasi tergantung konteks dan dampak terhadap korban. Ada juga sanksi yang paling berat untuk pelaku pencabulan adalah penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, terutama jika pencabulan tersebut menggunakan kekerasan atau sampai menghilangkan nyawa korban tersebut. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jerah dan melindungi korban, karena sebagian korban itu yang pernah mengalami tindak pidana pencabulan itu traumanya sangat berat sehingga membuat si korban itu sangat sulit untuk kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Nah, di sini saya akan membacakan pencegahan agar terhindar dari pencabulan. Pertama, edukasi seksual. Kepada orang tua itu sangat terpenting memberikan edukasi terhadap anaknya, pendidikan mengenai bagian-bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain, serta sangat penting untuk perizinan seperti untuk memegang, untuk sebagian seperti itu. Dan yang kedua, kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan ini seperti lingkungan bersosial, lingkungan sehari-hari, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, itu perlu dijaga sendiri. Yang ketiga, ada komunikasi terbuka. Untuk kepada kita misalnya mengalami contoh asusila seperti pencabulan, pelecehan, harus berani dan tidak boleh takut untuk tidak bercerita kepada keluarga, kepada teman, agar segera cepat ditangani. Yang keempat, pelatihan untuk orang tua dan pengasuh. Pelatihan untuk orang tua sebagaimana caranya supaya orang tua ini tahu gimana sih kalau anak-anak itu sudah terkena kekerasan, sudah terkena pembulian, kena pencabulan, pelecehan. Anak itu lebih sering menutup diri dari keluarga, dari teman, tidak mau keluar rumah, tidak mau bersosialisasi lagi karena takut. Nah, sebagai orang tua itu sangat penting tahu
anak ini sedang mengalami apa, jadi lebih cepat ditangani seperti itu, perhatiannya dibawa ke psikiater seperti itu. Yang kelima, pengawasan dan keamanan. Untuk pengawasan lebih ditingkatkan itu seperti di sekolah, di taman. Kadang saat malam hari di taman itu keadaannya gelap, jadi sangat diperlukan penerangan dan di Samarinda sendiri, di Taman Samarinda, Taman Cerdas itu kurang sekali penerangan di malam hari sehingga memudahkan oknum-oknum itu melakukan kejahatan. Kurangnya juga kamera pengawas seperti CCTV. Jadi jika terjadi itu kita itu yang jika sudah terjadi susah nangkapnya karena tidak ada kamera pengawas, tidak ada saksi saat malam hari gelap, menyusahkan kepolisian juga, menyusahkan korbannya juga karena pelakunya sudah kabur. Yang keenam itu penggunaan teknologi. Nah sekarang ini anak-anak bahkan remaja seperti kita, teknologi ini sangat utama buat kita, jadi lebih kesadaran diri kita sendiri jika mengupload video, foto di sosial media itu harus sangat teliti. Dan jika lebih baiknya lagi saat menggunakan Instagram itu lebih bagusnya diprivasi supaya menghindari hal-hal yang diinginkan terjadi, apalagi di TikTok. Di TikTok kan sekarang itu jadi platform nomor 1 di Indonesia. Nah, sering sekali terjadi pelecehan di dunia maya karena pelakunya sendiri itu membukakan jalan bagi orang lain untuk melecehkan dirinya sendiri, menggunakan pakaian yang pendek, berjoget-joget itu kan melecehkan dirinya sendiri sebenarnya, membuat orang lain terpuruk seperti itu. Jadi kesadaran diri kita sendiri juga, kita sama-sama melindungi orang lain jika ada orang lain yang seperti mengalami hal-hal tersebut. Lebih baiknya kita membawa ke yang harusnya dituju seperti perlindungan saksi dan korban. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut sedikit. Baik, saya ingin meng-highlight di sini. Oke, sini sampaikan bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam praktek hukum acara pidana di Indonesia. Oke, satu, pelaku tindak pidana melakukan kriminalisasi. Itu tadi sering kita bahas. Termasuk juga nanti ujungnya gugatan banding, pelaporan banding. Kita lihat drama apa? KPK itu, ketua KPK ya, yang dipecat itu, diberhentikan itu, dramanya kan dia bikin laporan balik ini dan sebagainya. Lalu juga pelaku melakukan kekerasan fisik. Yang ketiga, pelaku melakukan pemberhentian. Nah ini juga perlu disoroti. Acap kali kejahatan itu terjadi antara ada hubungan atasan, ya. Nah di bawahnya pekerja. Pekerjanya tidak berani melaporkan apa ya, hilang nanti kerjanya. Nah pecat dia. Malah kita sering bahas ini yang satu kedua, ini yang ketiga ini juga sering terjadi ya. Kejadian di tempat kerja tidak dilaporkan, kenapa? Di atasan bawahan. Tahu nanti teror. Silakan saudara, mantan kekasih Mario Dandi, Anastasia dari Amanda.
siang tadi mendatangi Mapolda Metro Jaya. Amanda membantah dirinya menghasut Mario hingga berujung pada penganiayaan terhadap David Ozora. Amanda datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan Mario Dandi, Shane Lucas, dan Agi dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama. Penasihat hukum Amanda menyebut dalam laporan ini juga menyertakan sejumlah bukti yang pencemaran nama baik sering dijadikan pasal untuk terkait kasus-kasus yang kayak ini. Coba ingat-ingat ya, pada saat transaksi dibawa ke kantor polisi, apa yang dilakukan yang pertama? Anda kan diperiksa di BAP? Gak ada, Pak. Kamu dipanggil itu dibawa itu untuk apa? Gak tahu, Pak. Kamu nggak tahu? Gak tahu, Pak. Kamu nggak tahu pada saat kamu dipanggil polisi, di kantor polisi, kamu nggak tahu? Gak tahu. Di BAP kamu nggak tahu juga? Gak tahu. Nggak ada sama sekali di BAP kan? Jadi kamu cuma datang sana hanya untuk dipukuli? Iya. Begitu? Iya. Nah, waktu dipukul itu ada berapa hari? Sekali? Kepala sampai saya. Jadi cuma semalam aja dipukuli dari malam. Sama malam atau sore? Tetap sampai pagi lagi, Pak. Oke. Terus? Sudah saya dilepasin, Pak. Dilepasin bukunya. Iya. Jadi saudara dipanggil, ditangkap. Iya. Ada mungkin ada surat panggilan, ada surat panggilan, ada surat penangkapan, atau ada surat pemberitahuan dari keluarga. Gak ada, Nggak ada juga. Jadi saudara hanya ditangkap, dibawa, kemudian di BAP, dipukul ini. Iya. Gitu. Iya. Terus gimana ada waktu dipukul itu badan-badannya? Gitu. Ada luka atau apa? Ya semua buka, Pak. Langsung dipulangin. Pulangin aja, Pak. Terus diobatin nggak sama polisi? Gini. Saya lawyer, ya. Kalau ada tahanan yang sakit dalam tahanan atau lagi diperiksa dalam tahanan pada pemeriksaan itu dibawa ke dokter, ya diobatin. Kalau Anda dalam keadaan Bapak guru begitu, hanya dilempar begitu ya kalau Bapak begitu. Iya. Jadi nggak diobatin untuk dokter Polres, nggak ada. Enggak, Pak. Apa yang kamu rasakan kalau begitu? Ya karena sakit 1 bulan itu luar biasa, Pak. Tapi saya nggak kebayang, Pak, 1 bulan itu. Saya betul-betul saya bapak saya ibaratnya mau makan diabetes, sampai makan tapi nggak bisa, Pak. Makanya jadi semuanya betul-betul buat, Pak. Makan 2 bulan itu bisa, Pak. Tapi bulan mau minum aja dicepet ya, belum ya, Pak. Pacaran saya dulu sama bapak lu. Setengah aja selama, Pak. Semuanya terbawa penuh semuanya, Pak. Baik. Pada saat kamu 2 bulan, kamu berobat dengan mbak kamu itu digurukan kepada dokter bagaimana? Bapak, Nah, katanya tadi kan kamu harus wajib lapor. oh, juga. Nah, wajib lapor itu seminggu berapa kali? Aku nggak tahu. Ya karena waktu kita terbatas. Kenapa sih saya suka putar begini? Saya tidak tahu apa yang kalian tonton, apa yang kalian suka lihat, tapi di sini saya mungkin saudara sering lihat ini di TV di mana itu. Tapi saya ingin hadirkan di sini agar mata kuliah ini bukan mata kuliah yang hanya berputar dengan pasal itu, bukan. Tapi yang kita lihat nyata. Kalau saya cerita ada yang perlu dilindungi korban, kenyataannya ada. Jadi ini bukan pepesan kosong, ini bukan hanya ngomongan, tapi kebutuhan atas ini ada. Nanti juga kita akan evaluasi ke depan-depannya, apakah LPSK sudah mampu melindungi atau jangan-jangan masih banyak terjadi hal seperti itu. Allah, terima kasih waktunya terbatas. Mohon maaf tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil.